Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Di balik kisah cinta yang terlihat sempurna, selalu ada sisi gelap yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Ada pengkhianatan yang datang saat seseorang sedang paling lemah, dan ada luka yang justru lahir dari orang yang paling kita percaya. Dan ada perjalanan panjang untuk bangkit dari kehancuran yang hampir merenggut segalanya. Hari ini kita akan mengikuti kisah Nadira, seorang wanita yang ditinggalkan saat melawan penyakitnya, diremehkan, bahkan dikhianati. Dari titik paling rendah itu, dia memilih untuk tidak hancur. Selamanya, ia memilih bangkit, membangun kembali hidupnya, dan pada akhirnya membuat dunia yang pernah meremehkannya menyesal. Ini bukan sekedar cerita tentang cinta dan luka. Ini adalah kisah tentang jatuh, bangun, dan bangkitnya sampai akhirnya berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah merendahkannya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Ketika aku sakit kanker, suami tega meninggalkan aku dan pilih wanita lain. Ku balas mereka hingga miskin dan hidup di jalanan. Kehidupan yang tampak sempurna. Nadira berdiri di depan kaca besar kamarnya, merapikan rambut panjangnya yang terurai rapi. Di balik pantulan itu, ia melihat hidup yang dulu hanya bisa ia impikan. Rumah modern yang tenang, pakaian yang rapi, dan status sebagai istri dari seorang pria sukses bernama Raka. Dari luar, rumah tangga mereka tampak seperti kisah sempurna yang sering membuat orang lain iri. Raka adalah pria muda ambisius, pekerja keras, dan dikenal sebagai sosok yang berhasil membangun karirnya dari nol. Sementara Nadira, meski tidak terlalu menonjol di dunia luar, adalah sosok yang selalu mendukung Raka di belakang layar. Setiap pagi, rumah itu dipenuhi rutinitas yang teratur. Raka berangkat kerja dengan jas rapi dan senyum singkat yang selalu ia berikan sebelum pergi. Nadira menyiapkan sarapan, memastikan segala sesuatu berjalan tanpa celah. Mereka tidak pernah terlihat bertengkar di depan orang lain. Bahkan tetangga sering menyebut mereka sebagai pasangan ideal. Suatu hari kita akan punya hidup yang lebih besar dari ini, pernah Raka berkata suatu malam sambil menatap langit kota dari balkon. Nadira masih mengingat jelas bagaimana kalimat itu membuat hatinya hangat. Ia percaya pada mimpi itu. Ia percaya pada Raka. Malam-malam mereka sering diisi dengan diskusi ringan tentang masa depan, tentang rumah yang lebih besar, bisnis yang akan berkembang, dan kehidupan yang akan lebih stabil. Tidak ada yang terasa kurang. Tidak ada yang terasa salah. Namun di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang tidak disadari Nadira. Perubahan kecil dalam sikap Raka. Kesibukan yang semakin sering menjadi alasan. Pesan singkat yang mulai lebih jarang dibalas dengan hangat. Tapi saat itu, Nadira memilih percaya bahwa itu hanya bagian dari perjuangan. Karena bagi Nadira, rumah tangga mereka bukan sekadar hubungan, itu adalah perjuangan bersama. Dan di titik itu, ia belum tahu bahwa kehidupan yang tampak sempurna seringkali hanya menunggu waktu untuk retak dari dalam. Kabar yang menghancurkan. Hari itu awalnya terasa biasa saja bagi Nadira. Ia hanya merasa tubuhnya sedikit lebih cepat lelah dari biasanya. Beberapa kali pusing tanpa sebab, dan nyeri yang datang dan pergi seperti bayangan kecil yang mengganggu. Ia mengira itu hanya kelelahan akibat rutinitas. Namun Raka yang akhirnya memintanya untuk memeriksa ke dokter, justru tidak terlalu banyak bicara hari itu. Ia hanya mengantar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya, sesekali menatap layar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Di ruang pemeriksaan yang dingin dan sunyi, Nadira duduk menunggu hasil dengan tangan yang sedikit gemetar. Jam dinding berdetak pelan, seolah mempertegas ketegangan yang tidak terlihat. Ketika dokter akhirnya masuk membawa hasil, suasana langsung berubah. Wajah tenang itu tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Ada jeda panjang sebelum kalimat itu keluar. Kami menemukan adanya sel kanker. Kalimat itu tidak terdengar keras, tapi cukup untuk membuat dunia Nadira berhenti sejenak. Ia mencoba mencerna kata-kata itu, namun pikirannya seperti kehilangan arah. Kanker. Kata itu berputar di kepalanya tanpa henti, seperti gema yang tidak mau berhenti. Di sampingnya, Raka terdiam.
Tidak ada reaksi besar, tidak ada pelukan yang menenangkan. Hanya keheningan yang terasa semakin berat. Perjalanan pulang hari itu tidak seperti perjalanan pulang yang pernah mereka lalui sebelumnya. Mobil melaju di jalanan kota, tapi di dalamnya tidak ada percakapan. Hanya suara mesin dan napas yang tertahan. Nadira menatap keluar jendela, melihat orang-orang yang berjalan tanpa beban, tertawa, dan menjalani hidup seperti biasa. Sementara di dalam dirinya, sesuatu baru saja runtuh. Setibanya di rumah, suasana yang biasanya hangat terasa berbeda. Rumah itu masih sama, tapi Nadira merasa seperti berada di tempat yang asing. Raka langsung masuk ke kamar tanpa banyak kata, meninggalkan Nadira berdiri di ruang tengah dengan pikiran yang berantakan. Malam itu, Nadira duduk sendirian di tepi tempat tidur. Tidak ada air mata yang keluar saat itu, hanya kesunyian yang menekan dada. Dan untuk pertama kalinya, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi dingin. Bukan karena cuaca, tetapi karena kabar yang baru saja mengubah seluruh arah hidupnya. Harapan yang retak. Hari-hari setelah diagnosis itu seharusnya menjadi masa ketika Nadira paling membutuhkan sandaran. Ia masih mencoba berdamai dengan kenyataan. Masih belajar menerima kata, kanker, yang terus berputar di pikirannya. Namun di dalam hatinya, ada satu harapan yang belum ia lepaskan. Raka akan tetap di sisinya. Di awal, Nadira melihat Raka masih berada di rumah, masih pulang di malam hari, masih duduk di meja makan bersamanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak lagi sama. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti dulu. Tidak ada lagi rencana masa depan yang dibicarakan dengan antusias. Yang ada hanya jawaban singkat, anggukan cepat, dan keheningan yang semakin sering hadir di antara mereka. Nadira mencoba tidak terlalu memikirkannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Raka hanya lelah, bahwa tekanan kerja membuatnya berubah sementara. Raka, kamu masih di sini, kan? Suatu malam Nadira bertanya pelan saat mereka duduk di ruang tamu. Raka hanya menoleh sebentar. Aku masih banyak kerjaan, Nadira. Jawaban itu sederhana, tapi terasa jauh. Sejak saat itu, jarak di antara mereka mulai terasa jelas. Raka sering pulang larut, dan ketika pulang pun lebih banyak mengurung diri di kamar atau sibuk dengan ponselnya. Percakapan yang dulu hangat kini berubah menjadi percakapan yang terpaksa. Nadira mulai menjalani pengobatan sendirian. Beberapa kali ia pergi ke rumah sakit tanpa ditemani Raka, duduk di ruang tunggu dengan tangan dingin dan pikiran yang penuh pertanyaan. Di tengah semua itu, ia masih berharap. Setiap kali mendengar suara pintu terbuka di malam hari, ia berharap Raka akan masuk dengan perhatian yang sama seperti dulu. Tapi yang datang hanyalah langkah kaki yang singkat, lalu kembali sunyi. Suatu sore, Nadira melihat Raka sedang bersiap keluar rumah lebih awal dari biasanya. Ia mencoba menahan, mencoba berbicara lebih lama. Kamu nggak bisa sedikit lebih lama di rumah? Tanya Nadira dengan suara yang hampir patah. Raka berhenti sejenak, lalu menghela napas pelan. Aku sibuk, Nadira. Kamu harus ngerti. Kalimat itu tidak kasar, tapi cukup untuk membuat sesuatu di dalam hati Nadira retak sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, Raka semakin jarang terlihat. Bahkan ketika ada di rumah, rasanya seperti tidak benar-benar ada di sana. Dan di titik itu, Nadira mulai menyadari sesuatu yang perlahan menyakitkan, bahwa harapannya untuk tetap didampingi mungkin tidak akan seindah yang ia bayangkan. Pengkhianatan terungkap. Malam itu hujan turun pelan, seperti langit ikut menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Nadira pulang lebih awal dari jadwal kontrolnya di rumah sakit. Tubuhnya masih lemah, tapi ada dorongan kecil di dalam dirinya untuk kembali ke rumah yang dulu ia anggap tempat paling aman. Lampu ruang tamu menyala redup. Sepi. Tidak ada suara Raka seperti biasanya. Nadira melangkah pelan, melepas alas kaki, lalu berhenti sejenak saat mendengar suara samar dari arah kamar kerja di lantai atas. Bukan suara televisi. Bukan suara telepon biasa. Ada suara tawa kecil. Suara yang bukan miliknya. Hatinya mulai tidak tenang. Dengan langkah yang semakin pelan, Nadira naik ke lantai atas. Setiap anak tangga terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah rumah itu sendiri menahannya untuk tidak maju. Pintu kamar kerja sedikit terbuka. Dan disitulah semuanya runtuh. Raka ada di dalam.
bersama Maya. Wanita itu berdiri terlalu dekat, dengan tangan yang tidak seharusnya berada di sana. Suasana yang seharusnya tidak pernah terjadi di rumah yang pernah Nadira anggap suci. Dunia Nadira seolah berhenti. Tidak ada suara keras. Tidak ada teriakan. Hanya hening yang menusuk lebih dalam dari kata-kata. Raka menoleh. Wajahnya berubah seketika saat melihat Nadira di ambang pintu. Ada keterkejutan sesaat, lalu sesuatu yang lebih dingin, seperti ketidakpedulian yang dipaksakan. Nadira. Suara Raka terdengar pelan, tapi tidak cukup untuk menghapus apa yang sudah terlihat. Maya mundur sedikit, tapi tidak tampak benar-benar menyesal. Tatapannya justru seolah menantang. Seolah Nadira adalah seseorang yang mengganggu sesuatu yang sudah, seharusnya, terjadi. Nadira berdiri diam. Tubuhnya terasa lemas. Tapi bukan karena penyakitnya kali ini. Ini berbeda. Lebih tajam. Lebih dalam. Apa ini? Suara Nadira keluar hampir tanpa tenaga. Raka menghela napas panjang. Seperti seseorang yang lelah menjelaskan sesuatu yang sudah lama diputuskan. Kita sudah nggak sama lagi, Nadira. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa emosi. Tanpa penyesalan. Dan di saat itu, Nadira mengerti, bukan hanya tentang pengkhianatan itu sendiri, tapi tentang semua jarak, semua perubahan, semua keheningan yang ternyata bukan kebetulan. Semua itu adalah awal dari akhir yang sudah dipilih tanpa dirinya. Tubuh Nadira bergetar, tapi ia tidak menangis saat itu. Air mata seolah menolak keluar, tertahan oleh sesuatu yang lebih berat di dalam dadanya. Yang terasa bukan hanya sakit hati, tapi juga rasa hancur yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan di tengah hujan yang masih jatuh di luar, Nadira akhirnya sadar, luka yang paling menyakitkan bukan berasal dari penyakit yang ada di tubuhnya, tetapi dari orang yang dulu ia percaya akan tetap berdiri di sisinya. Ditinggalkan saat terpuruk. Hari setelah pengkhianatan itu tidak memberi ruang bagi Nadira untuk bernapas dengan tenang. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang asing, penuh keheningan yang menekan. Raka tidak lagi berusaha menjelaskan apapun. Ia hanya pulang sebentar, lalu pergi lagi seperti seseorang yang sudah selesai dengan sebuah kehidupan. Nadira duduk di ruang tamu sendirian. Tubuhnya masih lemah setelah pengobatan, tapi pikirannya lebih lelah dari semuanya. Setiap sudut rumah seperti menyimpan sisa-sisa kebersamaan yang kini terasa menyakitkan untuk diingat. Malam itu, Raka kembali dengan wajah yang berbeda, lebih dingin, lebih jauh. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Aku sudah memutuskan, ucap Raka tanpa banyak pengantar. Nadira menatapnya, mencoba memahami arah kalimat itu. Aku nggak sanggup lagi, Nadira. Kamu sakit, dan aku merasa semua ini terlalu berat. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam tanpa ampun. Bukan hanya kata, menyerah, tapi juga cara Raka mengucapkannya. Seolah Nadira adalah beban, bukan orang yang pernah ia cintai. Nadira tidak langsung menjawab. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena penyakitnya. Ini berbeda. Lebih dalam. Jadi kamu mau pergi? Suara Nadira hampir tidak terdengar. Raka mengalihkan pandangan. Aku sudah tidak bisa di sini lagi. Tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Semua terasa sudah diputuskan jauh sebelum percakapan itu terjadi. Beberapa hari kemudian, proses itu berjalan cepat. Tanpa drama yang terlihat di luar, tanpa tangisan di depan orang lain. Hanya dokumen, tanda tangan, dan keheningan yang panjang. Maya kembali muncul dalam hidup Raka tanpa ragu. Berdiri di sisi pria itu seolah memang sudah menunggu sejak lama. Dan Raka, yang dulu pernah berjanji akan tetap bertahan, kini memilih pergi bersamanya. Nadira duduk di kamar saat semua itu terjadi. Dunia di luar terus berjalan, tapi di dalam dirinya, semuanya seperti berhenti. Yang paling menyakitkan bukan hanya perpisahan itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa saat Nadira sedang berjuang melawan penyakit di tubuhnya, orang yang ia percaya justru memilih meninggalkannya, bukan di puncak kebahagiaan, tetapi di saat ia paling rapuh. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar merasakan arti ditinggalkan tanpa sisa. Titik terendah. Hari-hari setelah perceraian itu tidak lagi memiliki ritme yang jelas bagi Nadira.
Rumah yang dulu ramai oleh langkah Raka kini berubah menjadi ruang kosong yang hanya dipenuhi suara jam dinding dan napasnya sendiri. Setiap sudut terasa lebih dingin, seolah dinding pun ikut menjauh darinya. Penyakitnya tidak menunggu. Tubuh Nadira semakin melemah, dan efek pengobatan membuatnya sering kehilangan tenaga bahkan untuk hal-hal sederhana. Bangun dari tempat tidur saja terasa seperti perjuangan panjang yang tidak selalu berhasil ia menangkan. Namun yang paling berat bukanlah rasa sakit di tubuhnya, melainkan kesepian yang menempel tanpa henti. Tidak ada lagi pesan singkat. Tidak ada lagi suara yang menanyakan kabarnya. Tidak ada lagi seseorang yang sekadar memastikan ia sudah makan atau belum. Hanya Nadira, sendirian, dengan pikirannya sendiri yang semakin berisik. Beberapa malam, ia duduk di lantai kamar, bersandar pada tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Lampu kota di kejauhan tampak hidup, tapi tidak satu pun dari cahaya itu terasa dekat dengannya. Apa aku masih harus bertahan? Suara Nadira pelan, hampir seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Pertanyaan itu tidak mendapat jawaban. Di satu titik, Nadira mulai kehilangan semangat untuk melanjutkan pengobatan. Janji kontrol mulai terlewat. Obat yang seharusnya diminum tepat waktu sering ia abaikan. Bukan karena tidak tahu pentingnya, tapi karena rasa lelah yang sudah terlalu dalam untuk dijelaskan. Satria datang beberapa kali, mencoba menghubungi, mencoba memastikan Nadira tidak benar-benar menghilang dari hidupnya sendiri. Tapi bahkan perhatian itu terasa jauh saat Nadira sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jangan biarkan dirimu kalah begini. Suara Satria suatu hari terdengar di ruang tamu yang sunyi. Nadira hanya menunduk, tidak menjawab. Dalam diamnya, Nadira tidak benar-benar ingin menyerah. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara bertahan lagi. Dunia yang dulu ia bangun bersama Raka sudah runtuh, dan ia tidak yakin ada alasan cukup kuat untuk membangunnya kembali sendirian. Malam itu, setelah Satria pergi, Nadira duduk lama di tepi tempat tidur. Tangannya gemetar ringan, matanya kosong menatap lantai. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sakit atau sedih. Ia merasa lelah untuk terus hidup. Dan di titik paling rendah itu, Nadira tidak lagi melihat masa depan sebagai sesuatu yang menjanjikan. Hanya sesuatu yang semakin jauh dan semakin sulit untuk dijangkau. Cahaya kecil. Pagi itu, langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Tapi bagi Nadira, semuanya masih terasa sama, hampa dan berat. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tangan yang mulai kehilangan kekuatan. Seperti hidupnya yang perlahan memudar tanpa arah. Tidak ada rencana hari ini. Tidak ada alasan untuk bangun selain karena tubuhnya masih memaksa. Namun ketenangan kosong itu pecah ketika bel rumah berbunyi. 1 kali. Lalu 2 kali. Nadira tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap pintu kamar, ragu apakah harus merespons atau membiarkannya berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih tegas. Akhirnya, dengan langkah pelan dan tubuh yang masih lemah, ia berjalan menuju pintu. Saat pintu terbuka, Satria berdiri di sana. Tidak membawa kemewahan. Tidak membawa janji besar. Hanya wajah lelah seseorang yang peduli. Sudah lama aku nggak bisa hubungi kamu, ucap Satria pelan, menatap Nadira dengan cermat. Nadira tidak menjawab. Ia hanya berdiri, seperti tidak yakin apakah kehadiran itu nyata atau hanya ilusi dari pikirannya sendiri. Satria melangkah masuk tanpa memaksa. Matanya langsung menangkap kondisi rumah yang sunyi, berantakan, dan tidak terurus. Semuanya berbicara tanpa kata. Kamu nggak boleh terus begini, Nadira, ucapnya akhirnya. Nadira menoleh pelan. Begini, bagaimana? Satria menarik napas. Hilang dari hidupmu sendiri. Kalimat itu tidak terdengar kasar, tapi cukup untuk membuat Nadira diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang tidak melihatnya sebagai orang yang sudah selesai, atau sebagai seseorang yang ditinggalkan. Satria melihatnya sebagai seseorang yang masih hidup, meskipun hampir menyerah. Aku tahu kamu sakit, lanjut Satria lebih pelan. Tapi itu bukan akhir dari kamu. Nadira menunduk. Dadanya terasa sesak. Bukan karena penyakit, tapi karena sesuatu yang lama tidak ia rasakan, perhatian yang tulus. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Suara Nadira hampir pecah.
Satria tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berkata dengan tenang. Mulai dari satu langkah kecil. Gak perlu kuat hari ini. Cukup jangan berhenti. Sunyi kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini berbeda. Tidak lagi terasa menekan, melainkan seperti ruang yang perlahan memberi sedikit udara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira tidak merasa sendirian sepenuhnya. Dan di antara kehancuran yang masih tersisa, ada sesuatu yang kecil, sangat kecil, yang mulai muncul kembali di dalam dirinya. Bukan harapan besar, tapi sekadar alasan untuk bertahan satu hari lagi. Bangkit dari keterpurukan. Hari itu Nadira bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tubuhnya sudah sepenuhnya pulih, tapi karena ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah keputusan kecil yang mulai tumbuh setelah lama terkubur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang perlahan disinari cahaya pagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak langsung merasa ingin menyerah pada hari itu. Satria benar-benar menepati janjinya. Ia datang kembali pagi itu, membawa catatan jadwal medis dan beberapa dokumen yang sebelumnya diabaikan Nadira. Kita mulai lagi, ya, ucap Satria singkat, tanpa tekanan. Nadira hanya mengangguk pelan. Tidak ada janji besar. Tidak ada kata-kata dramatis. Hanya satu keputusan sederhana. Mencoba lagi. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas baru yang berat, tapi perlahan mulai teratur. Nadira kembali menjalani pengobatan. Rumah sakit menjadi tempat yang tidak lagi ia hindari, meskipun setiap langkah ke dalamnya masih membawa rasa takut. Tubuhnya sering lemah setelah terapi, tapi kali ini ia tidak langsung menyerah pada rasa itu. Ia belajar menerima rasa sakit sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir. Di sela-sela pengobatan, Satria dan Luna membantu mengatur kembali kehidupannya. Mereka tidak banyak bertanya tentang masa lalu, tidak mengungkit Raka atau Maya. Mereka hanya memastikan Nadira tetap bergerak maju, sedikit demi sedikit. Suatu malam, setelah kembali dari rumah sakit, Nadira duduk di ruang tamu dengan tubuh lelah. Tangannya masih terasa dingin, tapi matanya tidak lagi kosong seperti dulu. Luna meletakkan segelas air di sampingnya. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, ucapnya pelan. Nadira menatap gelas itu lama. Aku dulu hampir berhenti, jawabnya jujur. Satria yang duduk tidak jauh darinya menoleh. Tapi kamu gak berhenti. Kalimat itu sederhana, tapi menempel kuat di pikiran Nadira. Malam itu, setelah semua orang pergi, Nadira berdiri di depan cermin. Wajahnya masih menunjukkan bekas perjuangan, kelelahan, penurunan berat badan, dan sisa rasa sakit yang belum hilang. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang mulai berbeda di matanya. Bukan lagi tatapan seseorang yang menyerah, melainkan seseorang yang mulai kembali mengenali dirinya sendiri. Aku nggak akan kalah, bisiknya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Nadira tidak hanya bertahan, ia mulai berjuang kembali. Pertemuan tak terduga. Nadira tidak menyangka hidupnya akan membawa kembali pada sebuah pertemuan yang sama sekali tidak ia rencanakan. Setelah mulai kembali menjalani pengobatan dan menata ulang hidupnya, ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang-ruang konsultasi dan tempat sederhana yang tidak terlalu ramai. Hari itu, ia datang ke sebuah acara kecil yang dihadiri beberapa orang dari dunia bisnis dan kesehatan. Satria yang mengajaknya, mengatakan bahwa Nadira hanya perlu hadir tanpa harus melakukan apapun. Cukup lihat suasana baru, katanya. Nadira datang dengan langkah ragu, mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat rapi. Ia masih belum sepenuhnya percaya diri, tapi setidaknya ia sudah tidak lagi mengurung diri. Di salah satu sudut ruangan, Nadira berdiri sambil memegang segelas air. Suara percakapan di sekelilingnya terdengar samar, seperti latar yang tidak terlalu ia perhatikan. Hingga seseorang menghampirinya. Maaf, kamu Nadira, kan? Nadira menoleh. Seorang pria berdiri di depannya. Tegas, rapi, dengan tatapan yang tidak menghakimi. Namanya Dimas. Iya, saya Nadira, jawabnya pelan. Dimas tersenyum kecil, bukan senyum basa-basi, tapi seperti seseorang yang benar-benar mengenali sesuatu yang menarik. Aku pernah dengar tentang kamu, ucap Dimas. Bukan dari gosip,
Tapi dari cara kamu dulu membangun sesuatu, meskipun kamu nggak lagi di posisi itu sekarang. Nadira sedikit terdiam. Ia tidak terbiasa dibicarakan dengan cara seperti itu, tanpa belas kasihan, tanpa rasa kasihan berlebihan. Sekarang aku bukan siapa-siapa lagi, jawab Nadira jujur. Dimas menggeleng pelan. Orang yang sedang jatuh bukan berarti kehilangan nilainya. Kalimat itu membuat Nadira terdiam lebih lama. Percakapan itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk meninggalkan sesuatu di benak Nadira. Dimas tidak bertanya tentang penyakitnya secara berlebihan. Tidak juga membahas masa lalunya dengan rasa ingin tahu yang tidak nyaman. Ia justru berbicara tentang ide, tentang peluang, dan tentang cara seseorang bisa membangun kembali sesuatu dari nol. Beberapa hari kemudian, Dimas menghubungi Nadira melalui Satria. Ia menawarkan sebuah proyek kecil. Bukan karena kasihan, tetapi karena ia melihat cara Nadira berpikir masih tajam meskipun ia sedang berada di titik terendah. Ini bukan bantuan, kata Dimas saat mereka bertemu kembali. Ini kesempatan. Nadira menatap dokumen di depannya lama. Tangannya sempat ragu, tapi kali ini tidak gemetar seperti dulu. Satria yang duduk di sampingnya hanya berkata pelan, "Kamu nggak harus langsung besar. Mulai saja lagi." Nadira menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah lama kehilangan arah, ia tidak hanya mencoba bertahan hidup, ia mulai melihat kemungkinan untuk kembali berdiri. Dan di pertemuan yang tidak ia rencanakan itu, Nadira menemukan sesuatu yang perlahan menyalakan kembali bagian dirinya yang sempat hilang. Awal baru. Hari-hari Nadira mulai berubah, bukan dengan keajaiban, tapi dengan langkah kecil yang dipaksakan tetap maju. Setelah menerima tawaran dari Dimas, ia tidak langsung merasa percaya diri. Justru yang muncul adalah keraguan yang lama belum hilang. Tapi kali ini, ia memilih untuk tidak mundur. Ruang kecil di sebuah kantor sederhana menjadi awal segalanya. Tidak mewah, tidak ramai, hanya beberapa meja, laptop, dan catatan yang mulai dipenuhi ide-ide baru. Dimas tidak memperlakukan Nadira seperti orang yang harus diselamatkan, melainkan seperti rekan yang sedang membangun sesuatu dari awal. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, ucap Dimas suatu pagi. Yang penting konsisten. Nadira mengangguk. Tangannya masih sering lemah karena pengobatan, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap hadir. Setiap hari ia belajar kembali, bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang bagaimana mempercayai dirinya sendiri lagi. Satria dan Luna ikut membantu di belakang layar. Mereka mengatur jadwal Nadira agar tidak bertabrakan dengan terapi. Tidak ada tekanan berlebihan, hanya dukungan yang stabil, seperti fondasi yang perlahan membentuk ulang hidupnya. Hari pertama mereka benar-benar bekerja terasa canggung. Nadira sempat lama menatap layar, seperti takut salah mengambil keputusan. Namun Dimas tidak pernah terburu-buru. Ia hanya berkata, "Kamu nggak harus sempurna. Kamu cuma harus mulai." Kalimat itu menjadi pengingat yang terus kembali setiap kali Nadira hampir menyerah. Minggu demi minggu berjalan. Proyek kecil itu mulai menunjukkan bentuknya. Tidak besar, tapi nyata. Ada pelanggan pertama, ada respons pertama, dan ada kesalahan pertama yang mereka perbaiki bersama. Di sela semua itu, Nadira masih menjalani pengobatan. Tubuhnya kadang jatuh lemah, tapi pikirannya mulai kembali punya arah. Ia tidak lagi hanya hidup dari hari ke hari tanpa tujuan. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Nadira duduk sendirian di kantor kecil itu. Lampu redup menyala, menyisakan keheningan yang tidak lagi terasa kosong. Ia menatap catatan di depannya. Angka, ide, dan rencana yang perlahan mulai terbentuk. Dulu ia pernah merasa hidupnya selesai. Ditinggalkan, sakit, dan hancur. Tapi sekarang, di tempat sederhana itu, Nadira mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kesempurnaan, tapi awal. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa hanya bertahan hidup. Ia sedang membangun kembali dirinya dari nol, dengan tangannya sendiri. Perjuangan tanpa henti. Rutinitas Nadira kini berubah menjadi dua dunia yang berjalan berdampingan. Pagi hingga siang ia berada di ruang pengobatan, menghadapi rasa lelah yang tidak bisa dihindari. Sore hingga malam, ia kembali ke meja kerja kecilnya, mencoba membangun sesuatu yang perlahan mulai tumbuh bersama Dimas.
Tidak ada hari yang benar-benar ringan. Tapi Nadira sudah tidak lagi mengizinkan dirinya berhenti. Di rumah sakit, ia sering duduk diam setelah terapi, menunggu tubuhnya pulih sedikit sebelum berdiri lagi. Ada hari-hari ketika kepalanya terasa berat, dan tubuhnya menolak untuk bergerak. Namun setiap kali itu terjadi, ia mengingat satu hal sederhana. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali ke titik menyerah. Satria sesekali datang mengantar atau menjemput. Tidak banyak bicara, hanya memastikan Nadira tidak sendirian melewati semuanya. Luna membantu mengatur jadwal agar pengobatan dan pekerjaan tidak saling menghancurkan satu sama lain. Sementara itu, di kantor kecil, Dimas tetap menjaga ritme kerja tetap stabil. Ia tidak pernah menuntut Nadira untuk lebih cepat, tapi juga tidak membiarkannya berhenti terlalu lama. "Kamu nggak perlu kuat setiap saat," kata Dimas suatu sore ketika Nadira terlihat kelelahan. "Tapi kamu harus tetap jalan." Nadira hanya mengangguk. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti aturan hidup barunya. Perlahan, bisnis kecil itu mulai berkembang. Bukan dengan lonjakan besar, tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Setiap pencapaian kecil selalu terasa berarti. Pelanggan baru, ide yang berhasil, atau sekadar hari tanpa kesalahan besar. Namun perjuangan Nadira tidak hanya soal pekerjaan. Tubuhnya masih berjuang melawan rasa sakit yang datang dan pergi. Ada malam-malam ketika ia pulang dalam keadaan sangat lemah, dan hanya bisa duduk diam sambil memejamkan mata, mencoba mengumpulkan tenaga untuk hari berikutnya. Di saat seperti itu, ia sering terdiam lama, mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi tidak pernah lagi sampai pada titik menyerah. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan terakhirnya, Nadira berdiri di depan jendela kantor. Kota terlihat sibuk di kejauhan, penuh kehidupan yang terus berjalan tanpa peduli siapa yang sedang berjuang di dalamnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. "Aku nggak akan berhenti," ucapnya pelan, hampir seperti janji yang hanya ia dengar sendiri. Dan di tengah semua rasa sakit, kelelahan, dan masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh, Nadira tetap berjalan. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia menolak untuk dikalahkan oleh keadaan. Kesuksesan pertama. Perlahan, sesuatu yang dulu hanya berupa ide kecil di atas kertas mulai berubah menjadi kenyataan yang bisa disentuh. Bisnis yang dibangun Nadira bersama Dimas tidak lagi sekadar percobaan. Ia mulai bergerak, menarik perhatian, dan tumbuh dengan ritme yang stabil. Awalnya hanya beberapa klien kecil yang datang karena rekomendasi. Tapi dari mulut ke mulut, nama Nadira mulai dikenal. Bukan sebagai mantan yang ditinggalkan, bukan sebagai orang sakit, tetapi sebagai seseorang yang mampu membangun sesuatu dari titik paling rendah. Nadira sendiri tidak langsung menyadari perubahan itu. Ia terlalu sibuk menjalani hari-hari yang padat antara pengobatan dan pekerjaan. Tapi Satria yang pertama kali menyadarinya. "Kamu mulai dikenal orang, Nadira," ucap Satria suatu sore sambil menunjukkan beberapa pesan dan referensi yang masuk. Nadira hanya menatap layar itu lama, seperti tidak percaya. "Aku cuma kerja," jawabnya pelan. Dimas yang duduk di sebelahnya tersenyum kecil. "Justru itu yang bikin kamu beda. Kamu nggak banyak janji, tapi hasilnya jalan." Kalimat itu sederhana, tapi meninggalkan kesan yang dalam. Semakin hari, tim kecil mereka semakin sibuk. Nadira mulai dipercaya menangani keputusan yang lebih besar. Ia belajar mengatur strategi, membaca peluang, dan menghadapi tekanan yang dulu terasa mustahil untuk ia hadapi dalam kondisinya. Yang mengejutkan banyak orang bukan hanya pertumbuhan bisnisnya, tetapi juga keteguhan Nadira sendiri. Ia tetap datang meski tubuhnya kadang lemah. Ia tetap memimpin meski masih menjalani pengobatan. Beberapa klien mulai menyebutnya sebagai pengusaha muda yang tangguh. Julukan itu awalnya terasa asing di telinga Nadira. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di posisi seperti ini. Namun di balik semua pencapaian itu, Nadira tidak lupa bagaimana semuanya dimulai. Dari kehancuran, pengkhianatan, dan titik terendah yang hampir membuatnya berhenti hidup. Suatu malam, setelah menutup pekerjaan, Nadira duduk sendirian di ruang kerja. Lampu kota terlihat dari jendela, seperti titik-titik kecil harapan yang tersebar di kejauhan. Ia membuka catatan lama, melihat kembali hari-hari ketika semuanya masih berantakan.
Lalu ia menutupnya lagi. Kali ini dengan lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang jatuh. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang sudah bangkit, dan sedang berjalan lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Luka lama terus membara. Kesuksesan yang mulai diraih Nadira tidak serta-merta menghapus masa lalunya. Di luar, ia terlihat semakin kuat, perempuan muda yang tegas, sibuk, dan mulai diperhitungkan di dunia bisnis. Namun di dalam dirinya, ada bagian yang masih belum sembuh sepenuhnya. Kadang, di tengah rapat atau saat menandatangani keputusan penting, pikirannya tiba-tiba kosong sejenak. Bukan karena lelah, tapi karena ingatan yang datang tanpa diundang. Raka. Nama itu tidak lagi ia ucapkan, tapi juga tidak benar-benar hilang. Suatu malam, Nadira duduk di ruang kerjanya sendirian. Laptop di depannya menyala, tapi ia tidak sedang bekerja. Tangannya hanya diam di atas meja, sementara pikirannya kembali ke masa yang tidak ingin ia ingat. Pengkhianatan itu masih terasa nyata, seolah terjadi kemarin. Cara Raka pergi, kata-kata dingin yang pernah ia ucapkan. Dan bagaimana Nadira ditinggalkan saat tubuhnya sendiri sedang melawan penyakit. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas semuanya muncul kembali. Satria yang kebetulan datang malam itu langsung menyadari perubahan ekspresinya. "Kamu kepikiran dia lagi?" tanya Satria pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar gelap di depannya. "Aku nggak marah lagi," jawabnya akhirnya. "Tapi aku juga nggak lupa." Satria mengangguk kecil, memahami bahwa luka seperti itu tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Di sisi lain, Dimas melihat perubahan lain dalam diri Nadira. Ia menjadi lebih hati-hati, lebih dingin dalam beberapa keputusan tertentu, seolah ada dinding yang masih ia jaga rapat-rapat. Suatu hari, dalam sebuah diskusi bisnis, seseorang sempat menyebut tentang kepercayaan dalam tim. Nadira terdiam lebih lama dari biasanya. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena kata itu membawa kembali memori yang belum selesai. Kepercayaan. Sesuatu yang dulu ia berikan sepenuhnya, lalu hancur tanpa peringatan. Setelah rapat selesai, Dimas mendekatinya. "Kamu nggak harus jadi orang yang sama seperti dulu," ucap Dimas tenang. Nadira menoleh. "Maksud kamu?" "Yang penting kamu nggak berhenti maju karena masa lalu." Kalimat itu tidak menghapus luka, tapi membuat Nadira terdiam lebih lama dari biasanya. Malam itu, saat semua orang sudah pulang, Nadira kembali duduk sendiri. Lampu kota di luar tetap menyala, seperti tidak pernah peduli pada apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Ia menyentuh dadanya pelan. Masih ada luka di sana. Tidak terlihat, tapi terasa. Dan Nadira sadar, meski hidupnya sudah berubah, ada bagian dari dirinya yang masih terus berperang dengan masa lalu. Bukan untuk kembali, tapi untuk benar-benar melepaskan. Kebangkitan besar. Perubahan dalam hidup Nadira tidak lagi berjalan perlahan. Kali ini, semuanya bergerak lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Perusahaan kecil yang dulu hanya bermodal keberanian dan harapan, kini berkembang menjadi sebuah nama yang mulai diperhitungkan di dunia bisnis. Setiap hari terasa semakin padat. Telepon tidak berhenti berdering, jadwal rapat penuh, dan keputusan-keputusan besar kini berada di tangannya. Nadira bukan lagi sekadar bagian dari tim kecil. Ia menjadi pusat dari banyak arah yang bergerak sekaligus. Namun di balik kesibukan itu, ia tetap menjalani pengobatan. Tubuhnya memang tidak selalu kuat, tapi ia sudah belajar hidup berdampingan dengan rasa sakit tanpa membiarkannya menghentikan langkahnya. Dimas yang sejak awal mendampingi perkembangan perusahaan, mulai melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertumbuhan bisnis. "Kamu bukan cuma berkembang, Nadira," ucap Dimas suatu sore setelah rapat panjang. "Kamu sudah jadi salah satu yang diperhitungkan." Nadira hanya menatap dokumen di tangannya, seolah masih sulit percaya dengan kata-kata itu. "Aku cuma kerja seperti biasa," jawabnya singkat. Dimas tersenyum kecil. Orang yang biasa nggak akan sampai sejauh ini. Lambat laun, nama Nadira mulai muncul di berbagai forum bisnis. Undangan datang dari berbagai pihak, kolaborasi mulai berdatangan, dan perusahaan yang dulu kecil kini menjadi salah satu yang tumbuh paling cepat di bidangnya.
Namun Nadira tidak berubah menjadi seseorang yang larut dalam sorotan. Ia tetap tenang, tetap sederhana, dan tetap fokus pada apa yang ia bangun dari awal. Satria pernah berkata suatu malam, "Kamu sekarang beda, tapi bukan berarti kamu kehilangan dirimu yang dulu." Nadira hanya tersenyum kecil. "Aku cuma nggak mau jatuh lagi." Dan justru di sanalah kekuatannya terlihat. Bukan pada kemewahan atau popularitas, tapi pada keteguhan untuk tetap berdiri meski hidupnya sudah beberapa kali mencoba menjatuhkannya. Suatu hari, di sebuah acara besar, Nadira berdiri di atas panggung sebagai salah satu pembicara. Lampu sorot mengarah padanya, ruangan penuh orang-orang penting, dan semua perhatian tertuju kepadanya. Namun di tengah tepuk tangan itu, Nadira tidak merasa sedang berada di puncak. Ia hanya teringat satu hal, bagaimana semuanya dimulai dari kehancuran. Dan kini, dari titik itu, ia sudah berjalan sejauh ini. Bukan lagi seseorang yang ditinggalkan, tapi seseorang yang memilih untuk bangkit, membangun, dan menjadi kuat dengan caranya sendiri. Pertemuan kembali. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa bagi Nadira, penuh jadwal, penuh keputusan, dan penuh tanggung jawab atas perusahaan yang kini semakin besar. Namun satu undangan tak terduga mengubah arah harinya. Sebuah forum bisnis skala menengah dihadiri banyak pelaku usaha lama dan baru. Nadira datang bukan untuk mencari perhatian, melainkan karena kewajiban profesional. Ia masuk ke ruangan dengan tenang, ditemani Satria yang berdiri tidak jauh darinya, sementara Dimas sudah lebih dulu berada di dalam sebagai pembicara. Lampu ruangan terang, suara percakapan memenuhi udara, dan langkah Nadira terdengar mantap meski hatinya tidak benar-benar memikirkan apapun selain agenda hari itu. Sampai ia melihat mereka. Di sudut ruangan, dua sosok yang dulu sangat ia kenal berdiri dengan keadaan yang berbeda dari ingatannya. Raka dan Maya. Nadira berhenti sepersekian detik, cukup lama untuk menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan biasa. Raka tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu penuh percaya diri. Pakaian yang dikenakannya sederhana, sikapnya tidak lagi tegak seperti dulu. Di sampingnya, Maya tampak gelisah, sesekali memeriksa sekitar seperti sedang mencari celah dari keadaan yang tidak nyaman. Mereka bukan lagi pasangan yang dulu meninggalkan Nadira dengan penuh keyakinan. Sekarang, mereka terlihat seperti seseorang yang sedang berjuang bertahan. Pandangan Raka akhirnya bertemu dengan Nadira. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada rasa sombong di mata itu. Yang ada hanya keterkejutan. Lalu sesuatu yang cepat berubah menjadi canggung. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa ekspresi yang jelas. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran seperti dulu. Yang ada hanya ketenangan yang berbeda. Ketenangan seseorang yang sudah melewati rasa sakit itu berkali-kali hingga tidak lagi dikendalikan olehnya. Maya menunduk lebih dulu, seolah tidak tahan dengan tatapan itu. Sementara Raka mencoba melangkah mendekat, namun ragu di tengah jalan. Nadira. Suara Raka terdengar pelan, hampir tidak pasti. Nama itu jatuh di antara mereka, membawa semua masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Satria yang berdiri di samping Nadira menatap situasi itu dengan waspada, tapi Nadira mengangkat tangan kecil, memberi tanda bahwa ia tidak membutuhkan intervensi. Ia melangkah sedikit ke depan. Lama tidak bertemu. Ucap Nadira datar. Tidak dingin. Tidak hangat. Hanya kenyataan. Raka tampak ingin mengatakan banyak hal, tapi tidak satu pun keluar dengan mudah. Maya hanya berdiri diam. Kali ini benar-benar tidak punya kata untuk menutupi keadaan. Nadira memandang mereka sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Kalian kelihatan berubah, tambahnya pelan. Tidak ada sindiran. Tidak ada balas dendam dalam suara itu. Hanya pengamatan dari seseorang yang sudah berada di tempat yang berbeda. Raka menunduk sedikit, seperti kehilangan kata yang tepat untuk menjawab. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar melihatnya bukan sebagai masa lalu yang menyakitkan, tetapi sebagai bagian dari hidup yang sudah selesai. Ia tidak berkata lebih banyak. Hanya berbalik, melanjutkan langkahnya ke dalam ruangan, meninggalkan mereka di belakang, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketegasan seseorang yang sudah tidak lagi hidup di bayang-bayang masa lalu. Awal kehancuran mereka.
Setelah pertemuan di forum bisnis itu, kehidupan Raka dan Maya benar-benar tidak lagi sama. Bukan karena Nadira melakukan apapun, tetapi karena fondasi yang mereka bangun selama ini ternyata sudah rapuh jauh sebelum mereka menyadarinya. Bisnis Raka mulai goyah. Proyek-proyek yang dulu berjalan lancar satu persatu berhenti. Klien lama menarik diri, kerja sama dibatalkan, dan arus keuangan yang sebelumnya stabil kini berubah menjadi tekanan yang tidak bisa lagi ditutupi. Raka mencoba bertahan. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki dengan cara lama. Keputusan-keputusan yang dulu ia anggap aman kini berbalik menjadi kesalahan yang menumpuk. Di sisi lain, Maya mulai berubah. Awalnya ia masih berada di samping Raka, mencoba terlihat mendukung. Namun seiring kondisi memburuk, sikapnya menjadi dingin. Percakapan mereka semakin pendek, dan kehadiran Maya di sisi Raka semakin jarang terasa utuh. Suatu malam, di apartemen kecil yang kini tidak lagi terasa nyaman, Raka duduk diam di meja makan. Dokumen berserakan di depannya, sementara ponselnya terus bergetar oleh kabar buruk yang datang bertubi-tubi. Maya berdiri di dekat pintu kamar, membawa tas kecil yang sudah lama ia siapkan tanpa banyak bicara. Raka menoleh perlahan. "Kamu mau pergi?" Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan ekspresi yang sudah tidak lagi sama seperti dulu. "Aku nggak bisa terus di sini," ucap Maya akhirnya. Suara itu datar. Tidak ada emosi yang tersisa, hanya keputusan. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata untuk mempertahankan apapun. "Kita lagi jatuh, Raka," lanjut Maya pelan. "Dan aku nggak mau ikut tenggelam." Kata "kita" terdengar seperti sesuatu yang sudah tidak lagi nyata. Maya melangkah keluar tanpa menunggu jawaban lain. Pintu tertutup pelan, tapi bagi Raka, suara itu terasa seperti akhir dari sesuatu yang dulu ia anggap pasti. Kini ia benar-benar sendiri. Bisnis yang runtuh, relasi yang hilang, dan kehidupan yang dulu ia banggakan perlahan berubah menjadi sisa-sisa yang tidak lagi bisa diselamatkan. Di malam yang sunyi itu, Raka akhirnya menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Saat ia memilih meninggalkan Nadira di titik terendahnya, ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berdiri di titik yang sama, bahkan lebih dalam. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk kembali. Balasan yang terencana. Waktu terus berjalan, dan dunia Nadira terus bergerak maju. Ia tidak lagi berada di fase bertahan hidup, tetapi sudah masuk ke fase membangun kendali. Perusahaannya berkembang pesat, jaringan bisnisnya meluas, dan namanya semakin sering disebut dalam lingkaran yang lebih besar. Namun di balik semua itu, Nadira tidak pernah benar-benar melupakan masa lalu. Bukan karena ia masih terluka, tetapi karena ia mengingat dengan sangat jelas bagaimana semuanya dimulai, dan siapa yang pernah meninggalkannya di titik paling rendah. Suatu hari, Dimas datang membawa laporan akuisisi aset. "Ada beberapa aset yang dulu pernah dimiliki Raka," ucapnya tenang. "Sekarang masuk ke proses lelang karena gagal dikelola." Nadira menatap dokumen itu lama. Nama Raka tertulis jelas di sana, bukan lagi sebagai sosok yang berpengaruh, tetapi sebagai pemilik lama dari sesuatu yang kini kehilangan arah. Satria yang duduk di sampingnya hanya diam, memperhatikan reaksi Nadira. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. Tidak ada senyum puas, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang dalam. "Aku mau lihat detailnya," kata Nadira akhirnya. Dimas mengangguk, tanpa mencoba menafsirkan lebih jauh. Proses itu berjalan cepat, seperti semua keputusan bisnis yang pernah Nadira ambil sebelumnya. Satu persatu, aset yang dulu menjadi bagian dari dunia Raka kini berpindah tangan. Bukan karena kebetulan, tetapi karena perhitungan yang matang dan posisi Nadira yang sudah jauh lebih kuat. Bangunan kantor, jaringan usaha, hingga beberapa proyek yang dulu menjadi kebanggaan Raka, semuanya kini berada di bawah kendali Nadira. Namun tidak ada satupun langkah itu diambil dengan emosi. Satria akhirnya bertanya pelan suatu malam, "Ini karena kamu masih marah?" Nadira terdiam sebentar sebelum menjawab. "Bukan marah," ucapnya datar. "Aku cuma tidak mau lagi berada di posisi yang lemah seperti dulu." Kalimat itu sederhana, tapi jelas.
Ini bukan tentang balas dendam yang meledak-ledak. Ini tentang kendali. Tentang bagaimana Nadira tidak lagi ingin hidupnya ditentukan oleh orang yang dulu pernah meninggalkannya. Di sisi lain, kabar tentang kondisi Raka semakin jarang terdengar, tapi cukup jelas untuk diketahui bahwa hidupnya semakin sulit. Ia bukan lagi sosok yang diperhitungkan, melainkan seseorang yang berusaha bertahan di tengah runtuhnya semua yang pernah ia bangun. Namun Nadira tidak lagi melihatnya sebagai pusat hidupnya. Ia hanya melihat satu hal, bahwa masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas masa depannya. Dan ketika tanda tangan terakhir selesai, Nadira hanya menutup berkas itu dengan tenang. Tidak ada perayaan. Tidak ada sorakan. Hanya sebuah kepastian bahwa semua yang dulu pernah meninggalkannya di titik terendah, kini sudah tidak lagi berada di tempat yang sama dengannya. Kehidupan berbalik. Hujan turun pelan di sudut kota yang kini tidak lagi ramah bagi Raka. Jalanan yang dulu hanya ia lewati dengan mobil mewah, kini menjadi tempat ia bertahan setiap hari. Tidak ada lagi kantor, tidak ada lagi nama besar, dan tidak ada lagi orang yang menyapanya dengan hormat. Semua yang pernah ia miliki sudah hilang satu persatu, bisnisnya runtuh, asetnya berpindah tangan, dan orang-orang yang dulu berada di sisinya perlahan menghilang tanpa jejak. Raka duduk di bawah atap toko yang sudah tutup, menatap jalan yang basah oleh hujan. Pakaiannya sederhana, wajahnya lelah, dan sorot matanya kehilangan sesuatu yang dulu selalu ia punya, keyakinan. Ia tidak lagi memahami kapan semuanya mulai berbalik. Yang ia tahu hanya satu, hidup yang dulu ia anggap stabil ternyata tidak sekuat yang ia kira. Di malam-malam tertentu, ia berjalan tanpa tujuan, mengikuti langkah kaki sendiri di antara lampu jalan yang redup. Kota yang sama, tapi terasa seperti dunia yang berbeda. Kadang ia berhenti di depan gedung-gedung tinggi, melihat pantulan dirinya di kaca. Sosok yang dulu berdiri di puncak sekarang hanya bayangan dari seseorang yang pernah punya segalanya. Dan setiap kali itu terjadi, satu nama selalu muncul di pikirannya. Nadira. Bukan lagi sebagai seseorang yang bisa ia tinggalkan, tapi sebagai bagian dari hidup yang kini tidak lagi bisa ia jangkau. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadira menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tidak lagi menoleh ke arah yang sudah ia tinggalkan. Namun kabar tentang Raka tetap sesekali sampai ke telinganya, bukan dari rasa ingin tahu, tapi dari dunia yang perlahan memastikan bahwa setiap pilihan memiliki akibatnya sendiri. Suatu hari, Satria sempat menyampaikan kabar singkat. Raka sekarang gak punya apa-apa lagi, ucapnya pelan. Nadira terdiam sebentar, lalu hanya mengangguk kecil. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi kemenangan. Hanya keheningan yang matang. Semua orang akhirnya hidup dengan pilihannya sendiri, jawab Nadira akhirnya. Malam itu, Nadira berdiri di balkon kantornya, menatap kota yang terus bergerak tanpa henti. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa rasa tenang yang tidak ia miliki di masa lalu. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Karena hidupnya sudah tidak lagi berada di tangan orang yang dulu meninggalkannya. Dan di balik semua yang telah berubah, Nadira akhirnya mengerti satu hal sederhana, bahwa jatuh dan bangkit bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Penyesalan yang terlambat. Sore itu, langit kota terlihat mendung tanpa hujan. Nadira baru saja keluar dari sebuah pertemuan penting ketika langkahnya terhenti di depan gedung kantornya. Di sana, berdiri seseorang yang pernah menjadi bagian paling penting dalam hidupnya. Raka. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali Nadira melihatnya. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan, tidak ada lagi sorot percaya diri yang dulu selalu menyertai langkahnya. Yang tersisa hanya seseorang yang terlihat lelah, dengan tatapan yang seperti kehilangan arah. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri diam, menatap tanpa emosi yang berlebihan. Raka melangkah pelan mendekat, seperti seseorang yang sudah lama mengumpulkan keberanian untuk momen ini. Nadira. Suaranya serak, hampir tertahan. Nama itu terdengar berbeda sekarang. Tidak lagi sebagai panggilan seseorang yang pernah memiliki, tetapi sebagai permintaan yang tidak pasti. Aku minta maaf, lanjut Raka. Hening sejenak. Jalanan di sekitar mereka tetap sibuk, tapi di antara keduanya, waktu terasa berhenti. Raka menunduk sedikit.
Aku tahu ini nggak akan mengubah apapun. Aku tahu aku sudah terlambat. Nadira menatapnya lama. Wajah yang dulu pernah ia kenal begitu dekat kini terasa seperti milik seseorang dari masa yang sangat jauh. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada air mata yang muncul. Hanya ketenangan yang sudah terbentuk oleh waktu dan luka yang panjang. Apa yang kamu harapkan dari maaf itu, Raka? Tanya Nadira akhirnya, pelan. Raka tidak langsung menjawab. Bibirnya terbuka sedikit. Tapi tidak ada kata yang keluar dengan mudah. Aku cuma ingin kamu tahu aku menyesal, katanya akhirnya. Nadira mengangguk kecil, bukan sebagai tanda setuju, tetapi sebagai tanda bahwa ia mendengar. Penyesalan tidak selalu datang di waktu yang tepat, ucap Nadira tenang. Dan tidak semua penyesalan punya tempat untuk kembali. Kata-kata itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Raka terdiam lebih dalam. Ia menatap Nadira, seolah masih mencari sesuatu yang dulu pernah ada. Tapi yang ia temukan hanya seseorang yang sudah berjalan terlalu jauh darinya. Satria yang berdiri tidak jauh dari Nadira memperhatikan situasi itu. Tapi Nadira memberi isyarat kecil bahwa semuanya sudah cukup. Raka menunduk lagi. Kali ini lebih lama. Aku nggak minta kamu kembali, katanya pelan. Aku cuma ingin kamu tahu aku salah. Nadira menarik napas perlahan. Aku sudah tidak hidup di bagian itu lagi, jawabnya singkat. Kalimat itu tidak menyisakan ruang untuk perdebatan, tidak juga untuk harapan. Raka mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha memaksa apapun. Ketika ia akhirnya melangkah pergi, tidak ada lagi kata yang tertinggal di antara mereka. Nadira hanya berdiri di tempatnya sebentar, lalu berbalik menuju pintu kantor. Bukan karena ingin menghindar, tapi karena hidupnya memang sudah tidak lagi berada di arah yang sama dengan masa lalunya. Akhir yang tegas. Hari itu kota terasa seperti biasa, sibuk. Berjalan tanpa peduli siapa yang sedang menang atau kalah di dalamnya. Namun bagi Nadira, ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena pertemuan dengan Raka kemarin, bukan karena masa lalu yang kembali muncul, tetapi karena akhirnya ia benar-benar merasa selesai. Ia berdiri di ruang kantornya yang kini jauh lebih besar dari awal ia memulai semuanya. Dinding kaca memperlihatkan kota dari ketinggian, dan di balik semua kesibukan itu, Nadira berdiri dalam keheningan yang tenang. Tidak ada lagi luka yang menguasai langkahnya. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menentukan arah hidupnya. Satria masuk pelan, membawa beberapa berkas. Semua sudah selesai, ucapnya singkat. Nadira mengangguk kecil. Terima kasih. Dimas kemudian menyusul, seperti biasa dengan ekspresi tenang yang selalu menjadi bagian dari perjalanan panjang mereka. Kamu sudah sampai di titik yang dulu nggak pernah kamu bayangkan, katanya. Nadira tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang akhirnya memahami perjalanannya sendiri. Aku nggak kesini untuk balas siapapun, ucap Nadira pelan. Aku kesini untuk bertahan. Keheningan singkat memenuhi ruangan itu. Tidak ada perayaan besar. Tidak ada sorakan. Hanya rasa cukup yang lahir dari perjalanan panjang yang penuh luka. Nadira menatap kota di luar jendela. Dulu kota itu terasa asing, bahkan menakutkan. Sekarang, ia melihatnya sebagai tempat yang pernah menguji dirinya sampai batas paling dalam, dan gagal menghancurkannya. Malam itu, Nadira berjalan keluar dari gedung dengan langkah tenang. Tidak ada lagi beban yang menggantung di belakangnya. Tidak ada lagi nama yang mengikatnya pada masa lalu. Raka sudah menjadi bagian dari cerita yang telah selesai. Bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tetapi dengan penerimaan. Dan di akhir semuanya, Nadira tidak memilih untuk membalas luka dengan luka yang sama. Ia memilih sesuatu yang lebih sunyi, lebih kuat, dan lebih abadi, kesuksesan yang ia bangun sendiri, serta keteguhan hati yang tidak lagi bisa diruntuhkan oleh siapapun. Ia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas.